hal-hal yang ada di masyarakat kita yang sebenarnya memang itu bukan bagian dari agama kita, tetapi sudah mendarah daging seperti itu dan dianggap sebagai tuntunan. Seperti tadi yang disebutkan oleh teman-teman kita di sini, ketika ada orang yang meninggal dunia, maka dibuatkan acaranya apa saja di sini? 7 terus? Oh, dari 3, pakai 3. 3 terus 7 40 100 1000, ada lagi? Apa meneh gue mau? Baik. Sehingga ketika orang tidak mengamalkan itu, dianggap ngubur kucing. Ya kan? Orang ngubur orang meninggal kok koyo ngubur kucing. Baik teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tegakah kita mengatakan bahwasanya sahabat Abu Bakar seperti sahabat Abu Bakar dulu pakai acara begitu enggak? Tidak. Masa kita tega sahabat Abu Bakar dikubur seperti itu? Zalim sekali itu mengatakan sahabat begitu. Kemudian lagi sahabat Umar pakai acara begitu enggak? Berarti sahabat Umar seperti kok tega banget? Baik. Di zaman Nabi itu ada banyak peperangan. Bahkan peperangan yang dipimpin oleh Nabi sendiri itu kurang lebih sekitar 27 kali. Total peperangan yang ada di zaman Nabi 50 sekian kali. Dan itu rata-rata hampir 3 atau 4 bulan terjadi perang. Dan setiap terjadi perang itu ada orang-orang yang meninggal dunia. Bayangkan kalau ada syariat seperti itu, maka sahabat Nabi saat itu aktivitas terbanyaknya adalah tahlilan. Ya kan? Lah tiap 4 bulan ada yang gugur, misalnya 5 orang. Begitu gugur itu tidak langsung meninggal, kan kena pedang belum tentu meninggal, kena racun dulu 1 pekan kemudian meninggal. Ini pas 1000 harinya, ini pas 2 tahunnya, ini pas tahunnya, ini pas 7 harinya, ini pas 40 harinya. Itu tiap hari itu bisa tahlilan terus itu. Ternyata ada tidak riwayatnya seperti itu? Tidak ada. Maka andaikan itu adalah syariat, tentu tahlilan adalah sesuatu yang masyhur, sesuatu yang terkenal di kalangan Nabi dan para sahabat Rasulullah SAW, karena banyak para sahabat yang gugur di medan perang. Bahkan perang itu terjadi hampir rata-rata tiap 3 atau 4 bulan. Itu ada perang. Karena pada saat itu di 9 tahun terakhir di kehidupan Nabi SAW itu terjadi 50 sekian kali. Kalau 50 dibagi 9 ada berapa? Berapa? 5. Ya, berarti kalau setahun ada 5 kali perang, berarti rata-rata tiap berapa bulan ada perang? Ya, 12 dibagi 5 berapa? 2 bulan, 2,5 atau 3 bulan lah. Kita bulatkan 3 bulan. Maka bisa dipastikan tiap 3 bulan itu ada. Ya, dan itu pun nanti ada yang pas 7 harinya, ada yang pas 40 harinya, ada yang 100 harinya, 1000 hari, setahun dan 2 tahun. Dan ternyata tak satu pun riwayat kita jumpai. Sementara yang tersebar di grup-grup WA yang mengatakan ini adalah dalil tahlilan, itu adalah dalil sedekah. Kalau soal sedekah itu umat Islam tidak ada yang menolak sedekah. Yang namanya sedekah atas nama orang yang meninggal dunia itu disepakati oleh ulama madhab. Sehingga dalil yang sampai kepada kita yang biasanya disebarkan di grup-grup WA, ini dalil tahlilan, itu bukan dalil tahlilan, itu dalil apa? Sedekah. Yang namanya sedekah itu boleh, tentu saja wujudnya bebas, sesuai dengan kemampuan dan keadaan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka ada banyak hadis Nabi, inna ummi iftulitat, sesungguhnya ibuku mati mendadak, walam tusi, dan ibuku tidak sempat berwasiat, afatasaddaqtu anha falaha ajrun, apakah jika aku bersedekah atas namanya ibuku dapat pahala? Jawaban Nabi apa? Naam, iya. Karena memang kalau sedekah itu dalilnya jelas.
Yang kita tanyakan di sini dalam ritual tahlilan itu bukan sedekah, tapi yang membuat paketan acara seperti itu siapa? Yang bilangannya begitu, urutan doanya seperti itu, ketentuan acaranya begitu, itu yang membuat siapa? Kalau sedekah jelas dalilnya ada, dan wujudnya juga tidak harus seperti itu. Boleh kok sedekah karpet masjid, boleh. Sedekah di pondok pesantren Al-Ikhlas, bongkok atau bongkok, ya bongkok, boleh enggak? Boleh. Di atas namakan ibunya, simbahnya yang sudah meninggal, boleh enggak? Boleh. Tinggal nanti dibuatkan coupling aja, siapa yang mau sedekah atas nama orang tuanya, pondok pesantren Al-Ikhlas bongkok siap menerima. Tapi kok koyone saru ya? Tahu saru? Tabu. Baik. Jadi kita lanjutkan. Dalil-dalil yang biasa diklaim sebagai dalil tahlilan itu adalah dalil sedekah. Kemudian dalil apa lagi yang biasa diklaim? Biasanya yang terkait dengan mengirim pahala. Mengirim pahala itu yang ada bukan dalil dari Nabi, yang adalah pendapat tokoh. Maka di dalam agama kita ini, kalau ada pernyataan tokoh yang tidak berdasarkan kepada dalil atau yang bertentangan dengan dalil, maka utamakan dalil dan kita rujuk kepada dalil, termasuk kepada guru ngaji. Ketika guru ngaji menyampaikan di situ tidak ada dalil, lalu kemudian mendapatkan dalil yang lebih kuat, maka hendaknya kita rujuk kepada dalil yang lebih kuat. Dan memang tidak ada yang menjelaskan bahwasanya pahala bacaan Quran itu bisa dikirimkan. Dan memang itu adalah pandangan para sejumlah ulama. Tetapi tinjauan dari sisi dalil Al-Quran maupun hadis Nabi itu tidak kita temukan, sehingga tidak perlu mengirimkan pahala bacaan. Seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain dan pahala tidak bisa dikirimkan. Adapun sedekah maka dalilnya cukup jelas, tapi bacaan Quran tidak bisa. Anda bisa mengirimkan pahala, maka mafhum mukhalafahnya bisa mengirimkan dosa. Bisa enak itu pas maksiat diniatkan orang lain. Bisa enggak pas maksiat diniatkan orang lain? Punya musuh kan, sudah mati ya, ini nak niatkan musuh saya yang sudah meninggal. Biar siksaannya tambah berat. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Maka sebagaimana kita tidak bisa mengirim dosa, kita juga tidak bisa mengirim pahala. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Jadi tidak bisa kita menanggung dosa orang lain. Demikian pula tidak bisa pahala itu dikirimkan. Adapun jika dalilnya sudah jelas bagaimana halnya sedekah, maka kita tunduk kepada dalil. Kalau dalil tidak ada, maka dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, itu kita cukup menjiplak apa yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat Rasulullah SAW. Kita tidak perlu untuk mencari pembenaran atas apa yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat.